Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali masih di channel Sauci. Kembali kita akan menggali informasi berkaitan dengan mulsa atau plastik yang di bedengan ini pada kebun porang. Apa sih, kapan harus mulai dipasang, kemudian kenapa harus dipasang mulsa, kemudian manfaatnya apa, pengaruhnya apa buat tanaman porang, kemudian tingkat hemat terhadap pembiayaan dibandingkan tanpa dipasang mulsa. Itu yang terakhir nanti dari segi ekonomis. Silakan Pak Sarno. Waalaikumsalam Pak Sauci. Jadi terima kasih Pak Sauci udah datang ke kebun kami. Jadi masalah ini Pak, masalah mulsa atau plastik, itu setelah tanah itu saya bedeng, saya taburin dolomit dengan tai kambing atau tai ayam tadi, saya biarkan 1 minggu. Tujuan saya 1 minggu itu supaya pupuk itu kena hujan. Nah setelah kena hujan seminggu itu tadi saya tutup pakai mulsa. Jadi setelah pakai mulsa udah saya lubang-lubang, baru saya nunggu hujan baru saya tanam. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah supaya gulmanya atau rumputnya tidak banyak Pak. Jadi saya macam kayak begini. Nah ini kan udah tingginya segini, ini belum ada rumputnya. Ya kalau ada rumput pun kecil-kecil hanya segini. Tapi kalau nggak pakai gulma Pak, yang di bawah ini udah saya semprot 5 kali. 5 kali ini saya semprot. Ada lagi semprot. Jadi ini memang sangat di saparan ini tingkat kesuburan rumput sangat cepat. Jadi kalau tidak dipakai gulma, kewalahan untuk membersihkan ini. Ini disemprot 5 kali masih kayak gini. Nah tapi ini lumayan. Jadi seperti ini Pak, seperti ini. Seperti ini hanya gini aja, di lubang-lubangnya ada rumputnya tapi ringan. Jadi dari segi ekonomis sangat ekonomis, karena kalau seumur ini saya yakin rumputnya udah 5-6 kali. Nah, tapi dengan adanya mulsa, saya hanya ke kebun paling ya sekali 2 kali seminggu, ngelihat ada dicabut ya kayak gini kecil-kecil. Jadi untungnya adalah dengan mulsa itu sangat efektif untuk penanaman di daerah kami. Mungkin Terus ini Pak ya, jadi hitung-hitungannya gimana kan, kalau nyabutin kan pakai biaya berapa, terus ini belinya gimana harga mulsa dibandingin dengan kos dicabutin gitu. jadi kalau saya hitung menurut saya ini semua Pak, ini yang ada ini semua ini ada 14 baris, itu harganya 700.000 ribu itu semua ada 14 baris. 14 baris ini kali 30 meter itu harganya 500. Kalau masang saya sendiri ya saya nggak ngitung harga, tapi kalau ini nggak saya kasih mulsa Pak, luas segini ini bisa ngerumputnya 5 kali. Nah ini 3 hari nggak selesai, berarti hitungannya sampai 15. Kalau 15 berarti kali 100, di sini tenaga kerja upahnya 100. Jadi udah 1.500.000, tapi dengan mulsa hanya 800, berarti 50% untungnya dibandingkan dengan tidak memakai mulsa. Jadi sangat efektif kalau pakai mulsa. Perawatan khusus Pak setelah dikasih mulsa, kan tadi ada kondisi mana yang tadi kita lihat, tadi ada yang ketutup Pak. Jadi nah itu kan kalau enggak jeli kan. Tapi kita juga harus sering cek, minimal seminggu sekali harus ke kebun, karena setelah tumbuh Pak ya. Ada beberapa yang beranak tapi ketutup dengan mulsa. Nah ini contohnya Pak, ini kalau naik begini ini pasti ada anaknya. Kita buka ya Pak ya. Kita buka. Oh, ternyata kasihan ini. Ada anakannya. Jadi itu kayaknya juga ada Pak. Nah, ini kan tinggi Pak.
ini nggak rata, ini pasti ada. Solusinya gimana Pak cara bukanya supaya aman? Itu Ya. perlu dikoyak enggak itu? Ya, Kan nggak perlu misalnya- dikoyak, agak diginikan aja, diginikan. Nah, nggak koyak. Nah, seperti ini. Ini kasihan kalau seminggu saya nggak ke kebun, ininya pasti tertutup, jadi nggak bisa napas. Nah, kayak macam ini, kalau ini rumput ya dicabut aja. yang ini Pak, ini nih Nah, pinjol. ini perkiraan Pak. Ini karena ini kalau di ini loh, ini kan menonjol. Setelah saya buka, wah, ternyata juga ada. Jadi ini perawatan setelah tumbuh. Kalau kira-kira porangnya itu udah bertunas baru atau beranak, ini harus sering dicek minimal 3 hari. Nah, paling lambatnya seminggu harus dicek karena seperti ini Pak. Ini ya, jadi ini salah satu kelemahan mulsanya Pak ya. Ya. Salah satu aja lah, yang kelebihannya banyaknya tadi bahwa rumputnya tidak tumbuh, itu secara umum. Tapi kalau yang ketutup ini berarti apakah mungkin ini Pak posisi lubang ya kemarin tidak benar-benar tidak pas tengah atau apa? Bisa jadi tidak di tengah, tetapi perkembangan porang ini tidak selalu mulus ke atas. Jadi bisa menyamping. Kalau menyamping otomatis ya seperti ini. Ini memang ini salah kurang ke sini. Tapi ini bisa juga karena anakannya itu tidak lurus ke atas. Akhirnya ya nabrak ke mulsa. Untuk itu seminggu sekali harus dicek untuk ngambil. Nah, itu kayaknya juga ada lagi. Kayaknya di sini. Nah, ini Pak, ini. Nah, ini kelemahannya mulsa itu kalau nggak sering dicek ini pasti ada ini. Nah, ternyata ada. Ini kelemahannya. Ini juga ada ini. Nah, ternyata ini. Sip. Sip. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.